Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, selamat bermalam minggu. Tentunya malam minggu kali ini sangat spesial karena kita akan mengikuti workshop mengenai public speaking dengan judul Improve Your Speaking and Communication Skill. Yang dimana diharapkan teman-teman semua dapat mengikuti workshop pada malam hari ini dengan baik. Oh ya teman-teman, saya mau ingetin dulu nih, teman-teman yang belum menyalakan kameranya, untuk segera menyalakan kameranya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia, yang nantinya akan didampingi juga oleh teman saya, yaitu Kak Dimas, sebagai Master of Ceremony pada workshop malam hari ini. Tentunya saya hormati pembicara workshop pada malam hari ini, Bapak Gunawan Wiradharma, SPD, SIKOM, MSc MHU. Selanjutnya saya hormati Ketua Umum Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Kak Erlin Intania, beserta jajarannya. Tak lupa juga saya hormati Ketua Pelaksana, Karakau Yaputra, beserta panitia yang tadi saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya para audiens yang hadir pada workshop malam hari ini. Teman-teman masih semangat kan? Kalau masih semangat, boleh nih untuk on mic-nya sebentar untuk menjawab pertanyaan saya. Semangat. Baik, terima kasih teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Kak Dimas. Kepada Kak Dimas, dan tepat dipersilakan. Baik, Adelia, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dimas yang akan menemani Kak Delia dalam memandu sesi ini. Oke, sebelum masuk pada materi yang akan dipaparkan oleh pembicara kita, saya akan menampilkan profil pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Gunawan Wiradharma. Menarik dan kita lihat dari riwayat pendidikan beliau dan juga pengalaman beliau. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yang spesial di workshop kali ini, nanti akan ada masyarakat nih yang mungkin saya ya Pak. Ini kenalnya Bapak dengan teman-teman semua perantara masyarakat ini. Ya benar. Ya sangat sabar banget menghadapi saya kalau jawaban saya itu suka nilai suka lama. Jadi langsung aja kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman. Yang nggak kesebut mohon maaf ya, karena saya nggak familiar menggunakan Oke, Mas Bahasan saya nanti ngomong sampai jam berapa? 30 menit boleh Pak, atau bisa lebih karena nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Kayak tantangan gitu. Oke. Oke, teman-teman. Tadi kan udah lihat profil saya ya. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengirimkan video profil saya. Coba jaga pastikan kalau cuma 30 menit ya, teman-teman ya. Ya ke aplikasi. Jadi saya nggak mau ngomongin teori. Ya, itu penting tidak ada kenapa sih kita itu harus pasti yang berbicara. Apa itu berbicara? Apa itu persiapan-persiapan berbicara saya? Jadi tidak sifatnya teoritis. Karena dari awal saya ngobrol sama masyarakat, sama panitia, sebelumnya saya mau nanya ini PPP dari siswa semester berapa? Campur-campur. Di sini apakah semuanya bekerja? Mungkin ada yang pastinya bekerja. Ada yang full time mahasiswa kah? Kayaknya nggak ada sih, kayaknya rata-rata bekerja semua ya. Ya, bekerja. Nah, jadi teman-teman, kalau sangat dibutuhkan di dunia profesional. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita harus memiliki yang dinilai oleh pimpinan. Halo? Ya Pak, silakan. Kira saya hilang gitu. Ya, jadi salah satu skill yang dinilai oleh pimpinan itu salah satunya selain leadership adalah speaking. Gitu ya.
Nah, terus, ini biasanya orang-orang yang suka bilang, duh grogi nih, aduh grogi nih, aduh grogi nih gitu kan. Nah, biasanya ya orang yang grogi kalau disuruh ngomong ya itu rata-rata orang yang belum well prepare. Well prepare itu tuh bukan berarti ya gue kan tapi udah pakai baju yang cakep, gue udah make upan kayak gitu-gitu ya, terus hairdo gue juga udah bagus gitu-gitu dan sebagainya gitu ya, nggak seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih Pak caranya buat menenangkan diri sebelum bicara, saya biasanya datang 1 atau 2 jam sebelum acara itu dimulai. Supaya apa? Supaya itu tahu saya atmosfernya. Nah, maksudnya atmosfer tuh apa sih? Saya jadi biar tahu ruangannya. Nah, nanti cari tahu juga ya kamar mandinya itu di mana, pintu exitnya itu gimana. Karena kan amit-amit jabang bayi ya, ketika misalnya kita lagi speaking gitu kan tiba-tiba ada gempa dan sebagainya, kita nggak tahu pintu eksekusinya atau pintu exitnya atau pintu daruratnya. Nah, paniklah kita gitu. Oke. Terus biar tahu panitianya. Oh, tadi yang ngundang saya itu tuh Mas Raka gitu kan. Oh, Mas Raka itu tuh dari awal saya chatan sama Mas Raka sampai sekarang tuh nggak pernah ketemu muka. Baru hari ini. Jadi saya tahu, oh ternyata di panitianya itu ada MC-nya gitu kan. Oh, ada moderatornya dan sebagainya. Gitu. Coba teman-teman bayangkan ketika saya disuruh speaking, saya suruh memberikan materi, tiba-tiba ya udah mulai terus ya Pak Gunawan ditungguin terus baru duduk mulai. Oh iya teman-teman, nah pasti saya akan gelagapan gitu. Nah makanya tadi saya hadir gitu ya sebelum acara dimulai karena saya biar tahu dulu. Saya lihat-lihat dulu tuh tadi ya sebelum mulai gimana sih nih wajah-wajah peserta saya gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah terus nanti akan ketahuan audiensnya. Biasanya intip dulu kayak gitu. Nah, nanti harus tahu juga sound systemnya. Jangan nanti sound systemnya itu terlalu rendah, jangan juga sound systemnya itu terlalu tinggi. Terlalu rendah itu artinya, kan biasanya kan suka ya, kita tuh jadinya aja tuh kalau ngomong tuh harus kenceng gitu. Kan kalau ngomong terlalu kenceng kan capek. Biasanya tuh saya tuh sakit gitu kalau misalnya ngomong terlalu kenceng kayak gitu kan. Nah, kayak gitu juga nanti kan bisa disesuaikan. Coba Mas dinaikin lagi dong volumenya, dinaikin lagi dong seperti itu ya. Nah, terus terakhir ya materinya dikuasai, dipahami lagi, dibaca-baca lagi seperti itu ya. Intinya adalah kalau kita itu sudah tahu ruangannya, sudah kenal sama panitianya, oh udah tahu nih audiensnya itu kayak gimana, oh tamu-tamu pentingnya itu siapa aja yang hadir kayak gitu ya. Terus sound systemnya udah aman gitu ya, terus materinya juga udah aman gitu ya. Artinya teman-teman juga mempersiapkan cue card dan sebagainya gitu ya. Biasanya kalau sudah seperti itu, sudah well prepare, teman-teman akan lebih pede dan lebih tenang gitu. Ya, jadi gitu caranya. Oke, nah terus, Pak, kalau ngurangin gugup gimana? Nah, nih, wejangan saya. Jangan salahin gugupnya, jangan salahin groginya, ya. Jangan gugup, grogi, nervous dijadiin alasan. Gitu. Biasanya saya kalau gugup, nervous, itu biasanya tuh satu. Ya, saya itu tidak well prepare dengan baik. Nah, sekarang yuk kita bahas nih teman-teman. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman itu ya gugup pada saat speaking atau saat tampil di depan, alasannya tuh apa sih? Kenapa bisa gugup? Nah, boleh teman-teman dong, boleh jawab dong. Ya, gimana? Kalau saya izin Pak, saya menjawab. Silakan Mbak. Mbak Evelyn ya? Ya, Mbak Erlin saya gitu. Ya, saya rentannya Pak. Ya. Silakan. Ya, kalau saya pribadi, saya gugup itu, saya tuh orangnya tuh agak introvert ya Pak ya. Jadi kalau ketemu banyak orang tuh
deg-degan gitu, Pak. Jadi kalau bicara di depan terlalu banyak orang rasanya tuh kayak pengen mati aja deh gitu tuh. Gitu. Nah, Jadi tuh ngatasin deg-degannya tuh kayak gitu kenapa? terus gimana ya? Deg-degannya itu kenapa? Pertanyaan kenapa? Kenapanya nggak tahu ya. Oh, kayaknya takut aja gitu, Pak. Jadi makanya saya lebih suka kalau ada kegiatan atau apapun lebih suka bekerja di belakang layar dibanding di depan. Gitu. Oke. Nah, jadi gini Mbak. Oke, dah. Ini saya coba jawab ya. Kenapa sih kita itu kalau ketemu sama orang banyak itu gugup atau sebagainya gitu ya, nervous gitu. Nah, berarti kalau kayak begitu, kalau saya sih jujur ya, saya itu kalau ketemu orang suruh ngomong itu saya gak akan gugup. Kenapa? Ya, alasannya tuh apa? Karena saya itu pergaulannya itu tuh bukan bebas ya, bukan pergaulan bebas. Jadi teman-teman saya itu tuh banyak kayak gitu Mbak. Jadi saya itu sering banget gumul itu tuh apa ya? Guyup tuh apa ya? Ya intinya suka banget ngobrol gitu ya sama teman-teman gitu. Nah kalau saya tuh ngobrol, jadi sekarang tuh mau ngobrol berdua oke, mau ngobrol bertiga juga oke gitu ya, mau berdelapan juga oke gitu. Jadi mau berapapun saya oke gitu. Ya, karena itu tadi memang dari awal jadi tuh gini. Dulu waktu sekolah SMA gitu ya terutama, saya tuh sering banget ya kan saya masuk ke OSIS gitu kan. Nah, jadi saya itu tuh ya tahu sendiri kan kalau OSIS harus gimana gitu kan. Nah, terus di kuliah juga kayak begitu. Ya, saya sering ketemu banyak orang, saya sering diskusi. Nah, terus di kuliah itu tuh saya ngajar-ngajar bimbel gitu. Nah, akhirnya ngajar di kelas kan, dan kelasnya itu tuh lumayan banyak. Waktu itu kan bimbel saya kan termasuk ini ya, bimbel yang laku gitu ya, yang laris manis lah gitu di Jakarta. Nah, jadi sekelas tuh bisa 30 orang gitu kan, 25 orang gitu, paling sedikit itu tuh 10 orang gitu. Jadi ya emang kayak gitu, udah terbiasa ya ngobrol atau ngomong di depan orang. Nah, terus nggak tahu kenapa Mbak, waktu dulu saya kuliah, tahu nggak, jadi kan dulu itu saya ingat banget tuh, dosennya itu tuh alibinya, oke, sekarang kita kuliah itu student oriented, bukan teacher oriented. Memang sih berasa gitu ya, jadi perubahannya. Jadi dulu waktu SD itu kan teacher oriented kan ya, jadi guru. Jadi apa-apa tuh dari guru, jadi guru yang memberikan materi, bla 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 bla-nya itu guru. Nah, tapi begitu kuliah, berubah kan tuh paradigmanya gitu. Ya, menjadi student oriented. Jadi dosen saya itu tuh datang di pertemuan pertama, itu tuh cuma bagi-bagi ini doang, kerjaan kelompok. Oke, bentuk kelompok. Enggak sih, sebelum ke situ tuh ngomong dulu. Oke, mata kuliah kita itu kayak begini. Pokoknya cuma pengantar doang lah. Oke, terus dikasih tahu sama dia, aktivitasnya adalah presentasi ujian UTS gitu ya. Terus presentasi lagi, baru ujian lagi gitu. Jadi setelah itu ya dibentuk kelompok, habis itu kita itu tuh langsung presentasi gantian. Jadi setiap minggu saya presentasi. Jadi yang tadi saya bilang tuh, itulah student oriented. Jadi bukannya dosennya lagi yang presentasi, tapi mahasiswanya. Gitu. Jadi selama kuliah tuh ya, bayangin aja tuh S1 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Presentasi aja gitu kerjaannya, gitu. Jadi makanya terbiasa gitu. Jadi memang harus terbiasa. Nah, dulu kalau misalnya kasusnya, lu aja deh yang presentasi, gue bikin papernya, ya kelabakan juga dong saya keracunan ini kan ya, buku gitu kan sama paper gitu-gitu. Nah, jadi makanya gitu ya, jangan dibiasain Mbak, kalau misalnya udah deh, lu aja deh yang ngomong, gue yang siapin materinya atau dokumennya, jangan kayak begitu gitu ya. Harus dibagi-bagi gitu job desk-nya gitu. Kalau misalnya nanti orangnya itu ngomong terus, mbaknya yang kebelebekan sama pekerjaan dokumen atau administratif gitu ya. Nah, jadinya nanti nggak balance gitu hidupnya. Jadi nanti cuma bisanya di situ-situ ya, di situ-situ aja gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang bergaulnya agak diperluas lagi gitu. Nanti pertama-tama diperhatiin dulu orang-orang di situ ngomong, nanti masuk pelan-pelan dan jangan songong gitu.
oh ini gue juga gini, gitu-gitu. Nah, jangan kayak begitu. Karena ada juga tuh orang yang sok akrab gitu kan, terus akhirnya tuh jadi, ini apa sih, ini jadi ganggu banget kan di kelompok itu gitu. Nah, jangan kayak gitu juga. Jadi pelan-pelan masuk gitu ya, pelan-pelan masuk dan sebagainya gitu. Nah, nanti kalau temen-temennya udah banyak, pergaulannya udah luas ya, nanti udah nggak nervous-nervous lagi gitu. Ya, terus kalau misalnya nanti juga sering ketemu pejabat, sering ketemu pimpinan, nanti udah nggak nervous lagi, gitu. Ya, intinya itu tadi, kita juga harus open ke orang-orang luar, gitu. Oke, semoga Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi? Biasanya kalau gugup itu kenapa? Gimana, mungkin ada teman-teman nih alasannya apa, nervous mungkin Pak ya? Ya, kalau nervous tuh kenapa sih? Kalau saya mah nervous, misalnya nih saya pergi nggak bawa dompet tuh nervous, tuh baru tuh saya gugup gitu kan, aduh polisi nanti gimana gitu. Tapi kalau udah suruh ngomong mah, ya kalau selama materinya itu saya sudah siap, saya sudah prepare dan saya tahu tamu-tamunya yang datang itu siapa, orang-orang pentingnya itu siapa, ya kayak begini aja gitu, nyerocos aja gitu dengan sendirinya gitu. Lagi udah megang mic kan, kayaknya tuh mic tuh nggak mau saya lepasin gitu. Ya. Ya. Oke. Ada lagi atau lanjut materinya? Gimana kalau nggak ada, bisa dilanjut aja Pak, nanti akan ada sesi pertanyaan. Saya lanjut ya. Ini masih share screen kan ya? Iya Pak. Oke. Oke, sekarang kan kalau tadi kan kita lebih ke sebelumnya ya. Artinya untuk memulai public speaking ya gitu, itu kayak gimana sih gitu ya, sampai ke gugup tuh gimana sih gitu. Nah sekarang pada saat ngomongnya, pada saat berbicaranya. Oke, pertama, ketika Anda berbicara, tolong bicara yang dinamis. Dinamis tuh maksudnya tuh gimana sih? Jadi tidak kecepatan, tidak kelambatan. Sekarang teman-teman harap perhatikan PPT ini. Apakah di PPT ini teman-teman ada pertanyaan? Nah, kan kalau ngomongnya kayak begitu kan, gitu kan, gue masak Indomie dulu deh, gitu. Ya kan, jadi gitu maksudnya dinamis. Jadi tidak kecepatan, tidak kelambatan. Kalau kelambatan, orang gemes. Kalau kecepatan, orang nggak nangkep informasinya. Ya, orang nanti bisa keskip informasinya. Gitu. Jadi dinamis, nggak cepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Gitu ya. Nah, terus informatif. Ya, informatif itu berarti informasi-informasinya itu berguna buat audiens. Ya. Nah, terus ya ini belum ngomongin lagi masalah etika-etikanya gitu ya. Maksudnya etika tuh gimana sih? Jadi etika itu tuh misalnya gini, jangan ngomongin hal-hal yang sifatnya private. Private nggak boleh, tapi kalau personal itu boleh. Misalnya kalau kenalan sama orang baru, ya, halo Raka, oh oke, Raka rumahnya di mana, Raka kerjanya apa, gitu ya. Itu kalau nanyanya kayak begitu, itu namanya personal. Tapi kalau misalnya saya ngomong ke Raka, Kak, mak lu gajinya berapa Kak, kerjanya, gitu kan. Nah, itu namanya private, jadi nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau ngomong, silahkan sampaikan hal-hal yang sifatnya informatif. Hal-hal yang sifatnya personal, bukan private. Ya, gitu. Nah, terus tips berbicara. Ya, ini di luar ceramah ya, kan kalau ceramah Jumat, khotbah gitu ya, itu kan nggak boleh interaktif. Ustadz nanya gitu kan lagi Jumatan, nah nggak boleh begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi public speaking seperti ini ya, isi materi gitu ya, nah harus interaktif gitu. Makanya dari tadi saya nyerocos, nanya, terus nyerocos lagi, nanti nanya lagi, nah nanti di akhirnya itu kita praktek kayak gitu ya. Kenapa harus interaktif?
Ya, karena orang yang baik, orang yang bijak, orang yang masuk materinya adalah orang-orang yang tidak egois. Gitu ya, orang yang mau menerima masukan orang dan sebagainya. Ya nggak sih? Kita kan kalau temenan sama orang kan yang maunya gantian ya. Nggak kita melulu yang traktir dia. Kan mau dong sekali-sekali ditraktir. Ya nggak sih? Ya kan? Nah terus kalau temenan sama orang kan nggak cari yang ini kan, yang misalnya gue pokoknya maunya begini ya, gue maunya begini ya, gue maunya yang ngatur-ngatur. Terus kan kita nggak mau kalau temenan sama orang yang suka ngatur-ngatur. Ya, jadi gitu. Libatkan audiens untuk berinteraksi. Nah, caranya cuma 2 doang. Ya, bicara yang dinamis dan informatif. Nah, terus yang kedua, interaktif. Gitu. Oke? Nah, ada yang mau nanya sampai sini dulu? Lanjut? Boleh lanjut aja Pak dulu, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang. Yuk kita hilangkan filler saat berbicara. Filler tuh contohnya yang tadi tuh, gitu ya. Jadi teman-teman, kayak gitu tuh ya. Public speaking adalah suatu metode yang kayak gitu-gitu ya. Nah itu coba yuk kita kalau mau ngomong kita kurangi, nanti tahu-tahu nggak ada deh, gitu. Kenapa sih filler itu harus kita kurangi, gitu ya? Karena emang itu mengganggu, ya. Karena kalau banyakkan fillernya, ya, nanti jadi labeling. Jadi saya punya guru, ya. Kalau ngomong tuh benar-benar ekologi sastra, itu suatu metode penelitian jadinya kita ngejulukin ya orang itu dengan bapak gitu ya. Nah jangan kayak begitu ya. Nah itu namanya filler, gitu-gitu ya. Nah itu coba dikurangin. Nah karena saya dosen komunikasi, kalau waktu itu ngajar anak broadcast gitu ya, itu anak broadcast kalau ngomong itu nggak boleh ada filler. Coba bayangkan ya, kalau misalnya presenter ngomong fillernya banyak, ya itu stasiun TV akan rugi ya beratus-ratus juta. Kenapa? Karena kan kalau di TV teman-teman tahu ya, harganya itu tergantung durasi. Nah, durasi di TV itu bukan hitungannya tuh menit, tapi hitungannya sudah second, sudah detik. Nah, kalau ngomong 1 detik, 30 kali ya 30 detik. Gitu kan. Sedangkan iklan aja tuh 1 menit bisa 320 juta. Nah, kalau misalnya satu segmen dia isinya gitu banyakan nya tuh ya bayangin tuh stasiun TV itu cuma gara-gara gitu ya, itu kehilangan 320 juta gitu. Baik, coba perhatiin deh perhatiin deh presenter pembawa radio ya, DJ gitu ya, penyiar radio itu tuh gak boleh ngomong gitu. Ya, kenapa? Karena itu terkait sama durasi. Nah, yuk sekarang tips manjurnya gimana untuk menghilangkan filler? Nah, pertama, tanemin dulu di diri Anda. Nanti kalau ngomong gue jangan tuh ditanemin dulu tuh di pikiran kamu. Ya, jangan sampai gue ngomong jangan gitu. Ya, jangan gitu, atau apa namanya gitu. Ya, kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, terus yang kedua, kalau ya coba diem deh. Diem, jangan lama-lama juga diemnya. Diem sekitar 2 detik, itu buat nge-refresh mau ngomong apa sih. Gitu. Ya, jadi tunggu dulu 2 detik gitu ya. Oke, gitu. Jadi set gitu, cepet. Ya, gitu. Oke, terus biar untuk menghilangkan filler, ya pertama kosakatanya tuh harus banyak.
pengetahuannya harus banyak, informasinya harus tahu banyak gitu. Nah, berarti kalau kosakatanya harus banyak, pengetahuannya harus banyak, informasi yang disampaikan harus banyak, harus kayak gimana? Banyak baca. Nah, inilah kekurangan generasi zaman sekarang, pada kurang baca. Kenapa? Karena lebih enak ngeliat, apa tuh kalau di Instagram tuh yang bulat-bulat itu, Reels gitu ya, daripada baca gitu. Paling kalau misalnya nanti ada tulisan, lewatin, kayak gitu. Ya, lebih seneng ngelihat yang gambar-gambar bergerak, musik gitu, daripada yang ada kata-katanya gitu kan. Nah, kalau pengen melatih menghilangkan filler, dari sekarang banyakin baca. Supaya apa? Supaya kosakatanya banyak, pengetahuannya banyak, informasinya banyak gitu. Oke? Next. Terus, masalah selanjutnya kalau ngomong, suka belibet. Ya kan? Suka belibet kalau ngomong. Nah, kalau menghadapi ya supaya tidak belibet itu gimana? Pertama, artikulasinya itu harus jelas. A, B, C, D sampai Z-nya itu harus jelas. Pak, tapi kalau cadel gimana? Kalau cadel ya udah. Gitu ya. Di huruf-huruf tertentu itu tidak bisa. Tapi ya di huruf yang lain harus jelas. Gitu. Ya. Nah, terus kalau biar nggak belibet, kasih jeda. Ya, ada titiknya, ada komanya gitu ya. Jadi jangan nyerocos terus. Cara tidak belibet saat berbicara, artikulasi berbicara dengan huruf-huruf supaya orang paham kita bicara apa, jeda, kasih koma, titik, dan yang cepat lambat. Nah, jangan ngomong kayak begitu juga. Kasih tadi tuh, ya, koma, titik, ya, kasih penekanan, kasih yang keras, kasih yang lembut, kasih yang smooth gitu. Caranya begitu. Jangan kita ngomong yang datar. Cara tidak belibet saat berbicara. Artikulasi, bicara dengan jelas, huruf per huruf, supaya orang kita paham apa yang kita omongin. Jeda, kasih koma, titik, dan jangan terlalu cepat atau lambat. Nah, jangan kayak gitu juga. Ya, gitu. Jadi kalau ngomong yang tadi saya bilang, ada koma, ada titik, dan ada intonasi juga. Ya, kapan harus dikencengin, kapan harus dilambatin, kapan harus dilembutin, kapan harus dinaikin. Ya, kayak misalnya MC. Selamat datang di acara pembukaan penelitian metodologi ekologi sastra, gitu kan. Set, naik. Nah, kalau udah kayak begitu kan kita harus tepuk tangan, gitu. Jangan MC-nya udah, selamat datang di acara Emmy Awards, gitu ya. Terus tidak ada yang tepuk tangan, gitu kan. Nah, itu kan MC-nya kan sedih banget, gitu ya. Gitu. Oke? Nah, itu cara supaya tidak belibet kalau ngomong. Nah, terus habis itu ngomong dia tuh endebra. Nah, tolong kalau ngomong jangan melakukan ya kesalahan seperti ini. Ya, pertama tangannya dilipat ke dada begini. Nah, kalau tangan dilipat ke dada itu artinya atau kesannya itu orang itu tuh terlihat sombong, orang itu terlihat angkuh, ya, orang itu tidak pede, ya. Kamu ngomong kelihatan sombong, angkuh, nggak pede, orang males ngedengerin, orang males untuk menyimak, gitu, ya. Jadi tolong jangan melakukan lipat tangan ke dada. Nah, terus juga jangan tolak pinggang, ya. Gitu. Kenapa? Karena kesannya itu ngebosi. Ya. Ngebosi itu kayak merintah-merintah gitu. Nah, ya, padahal orang yang suka ini nih tolak pinggang gitu ya. Itu orang itu tuh nggak pede ketika ngomong gitu, atau orang itu tuh lagi marah gitu. Nah, terus yang terakhir kalau ngomong jangan tangannya masuk ke kantong celana. Nah,
kesannya apa? Kesannya ya sombong, ya nggak pede, ya sok mau ambil atau sok mau ambil uang dan bagi-bagi uang, padahal mah bokeh gitu. Oke? Nah, sekarang itu aja dulu materi dari saya. Nah, habis itu coba kita praktek. Ya, nanti jangan takut atau jangan malu untuk praktek. Ya, kenapa? Karena nanti coba teman-teman praktek, nanti saya kasih tahu nih, kekurangannya tuh apa, kekurangannya tuh apa, kekurangannya tuh apa, gitu ya. Dievaluasi, gitu. Supaya apa? Supaya tidak melakukan hal itu lagi, atau supaya dikurangin hal-hal yang telah dievaluasi itu. Gitu. Oke, yuk sebelum praktek, siapa yang mau nanya? Gimana nih teman-teman? Pertanyaannya dulu mungkin Pak. Jadi sebelum ke praktek, nah dari teman-teman, gimana cara ngatasi nervous atau itu tadi alasan kita nervous Pak gitu. Nah. Oke, yang tadi ini. Nah, atau yang barusan materi itu ada yang masih bingung nih dari teman-teman gitu loh. Boleh banget yang mau nanya. Ya, silahkan. Halo, suara saya terdengar tidak ya? Ya, silahkan Mbak. Oh, terdengar apa ya? Mohon maaf, ini soalnya akhirnya agak ini Pak, saya mau tanya, selain yang tadi, setiap berbicara di depan umum, public speaking itu, saya kadang suka blank, suka lupa Pak. Suka tiba-tiba lupa, terus cara mengalihkannya biar soft gitu ya, biar nggak kelihatan kalau kita benar-benar lupa itu gimana ya Pak caranya? Oke. Oke. Bentar. Mana sini kok saya udah ngaktifin kamera nggak muncul ya? Sebentar, saya malah jadi asik otak-atik kamera. Iya, saya udah ini loh, udah mengaktifkan kamera, tapi kok nggak muncul ya, Ani? Nah itu udah muncul Pak. Iya, nah ini muncul Pak. Sinyalnya apa mungkin? Ya, jadi gimana sih caranya ketika kita ngomong terus kita lupa gitu ya? Itu gimana antisipasinya? Jadi kalau saya gini, balik lagi ke, nah tuh kan saya ngomong gitu kan. Nah, kalau saya sih balik lagi ya, itu ke jam terbang. Tapi kalau mau ditanya, gimana sih caranya biar mengantisipasi lupa gitu ya, ketika lagi public speaking, nah itu aja Mbak, buat yang namanya, kalau yang namanya itu tuh bukan yang namanya gitu ya, filler bukan. Jadi buat yang namanya apa sih tuh kalau pointer gitu. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau ngomong tuh saya ngebuat cue card gitu. Jadi saya tuh tahu habis ngomong ini poin-poinnya itu ya Pak. Ya, jadi kayak topik-topiknya atau kata kuncinya gitu yang saya tulis gitu. Dan biasanya orang tuh kalau lupa gara-gara tahu nggak apa? Gara-gara dia itu tuh kayak keskip gitu, atau dia itu tuh tiba-tiba ngeblank gara-gara dia tuh nggak fokus. Gitu. Jadi misalnya dia perhatiannya itu tuh fokusnya tuh teralihkan, misalnya gara-gara ada orang yang lewat kayak gitu, atau ada orang yang pokoknya yang membuat dia jadi lagi ngomong nih bla 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 bla, nah terus ngelihat ada orang, nah lupa gitu. Nah jadi makanya kalau ngomong fokus gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tatap audiensnya. Nah, tapi jangan diperhatiin tuh audiens mau ke belakang, kamu liatin. Ya, audiensnya itu lagi main handphone, diliatin. Jangan kayak begitu. Ya, jadi tetap fokus, tapi jangan sampai pandangan kamu atau perhatian kamu itu teralihkan. Nah, biasanya penyebab lupa pada saat public speaking itu tadi. Ya.
Oke. Ada lagi nggak nih? Dari teman-teman mungkin pernah beberapa kali itu ada kesempatan berbicara di ruang publik, artinya di depan banyak orang. Terus ada kendala tersendiri, mungkin bisa di-share, mungkin bisa sekaligus mencari solusi. Nah, mungkin kawan juga bisa bantu. Halo. Halo, selamat malam, Kak. Halo. Malam ya. Selamat malam. Ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Supratman. Nah, saya terkendala kalau masalah mau tampil di orang banyak. Biasanya pada saat saya mau naik ke podium atau mau berbicara itu suka jantung saya itu berdebar. Ada perasaan was-was. Sama, Pak, saya juga begitu. Tapi kalau sudah naik, kalau sudah keluar suaranya itu lancar omongan. Cuman pada saat start pertama itu saya suka jantung itu berdebar-debar kayak was-was. Itu gimana sih caranya, Pak, untuk menghilangkan perasaan seperti itu? Terima kasih. Oke. Kalau kayak begitu, Mas, saya biasanya tuh saya tarik napas dalam-dalam gitu. Jadi napasnya tuh diatur gitu dan jangan ngeliatin sekeliling dulu gitu. Coba perhatiannya itu fokuskan ke misalnya ke bawah atau ke. Jadi kalau saya tuh misalnya nervous tuh gara-gara tuh saya ngeliat luas gitu. Jadi jangkauannya tuh luas gitu. Nah, tapi kalau misalnya Masnya itu mau naik panggung, nah gimana ya? 45 derajat gitu. Jangan 90 atau 180 gitu. Jadi 45 gitu. Nanti nggak nervous deh. Nah, sama itu tadi ya, nafasnya tuh diatur. Nah, terus kalau udah mulai nervous, dikeluarin gitu. Itu caranya. Tapi jangan yang nya gede juga gitu kan. Gitu kan, jangan begitu. Nah, orang apaan sih ini orang mau ngomong kalau udah duluan gitu, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya sampai segitunya nervous, saya biasanya gitu. Saya keluarin gitu. Itu lega gitu kalau saya. Kalau saya, artinya tuh apa? Artinya nervous itu kan personal ya, gitu. Kenapa saya bilang personal? Karena ada orang yang nggak nervous, ada orang yang nervous gitu. Kayak misalnya, kamu ngomong di depan presiden untuk pertama kali, pasti nervous kan? Gitu ya, atau ngomong ketemu bos kamu nervous. Tapi kalau sekretaris bos, ketemu bos ngomong nervous nggak? Enggak, gitu. Nah, makanya itu tadi, ya, nervous itu tuh sifatnya tuh personal. Jadi, antisipasinya juga harus personal. Tapi kalau misalnya, caranya Pak Gunawan nggak cocok nih buat saya, nah yang tadi saya bilang, berarti itu balik lagi ke personal teman-teman gitu. Karena treatmentnya tuh beda-beda. Nah, ada teman saya yang mengurangi rasa nervous itu dengan cara menghirup parfum. Jadi sebelum dia pentas tuh dia semprot-semprot dulu tuh parfum. Gitu. Jadi banyak caranya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Tadi teman saya yang pakai parfum gitu kan. Nah, teman-teman nggak tahu deh. Yang asal baca kursi aja gitu. Disuruh pentas, ya, Gunawan sampaikan laporan gitu ya terhadap kegiatan ini. Kamu baca ayat kursi gitu, dikata orang-orang yang mau ngedengerin laporan kamu itu genderuwo apa gitu kan. Gitu ya. Oke, silakan yang lain. Nah, ayo pertanyaan terakhir setelah ini langsung ke praktek, Pak, gitu. Oke. Kak, izin bertanya. Boleh banget, Kak Sri, perkenalkan dulu mungkin. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Izin bertanya, saya kan sudah maksudnya suka jadi MC atau pembicara seperti itu. Tapi saya tuh suka ada pikiran kayak takut gak bagus penampilan saya atau takut acaranya jadi garing. Atau pokoknya jadi banyak kepikiran gitulah pas acara. Gimana cara mengatasinya? Nah, kalau kayak begitu Mbak, pertama harus banyak-banyak diskusi sama panitianya. Gitu. Terus ya, di diskusi itu tuh tanya panitianya, harapannya tuh maunya kayak gimana. Kayaknya. Nah, karena kalau misalnya Mbak ngira-ngira kayak begitu, itu berarti Mbak tuh nggak tahu ya panitia tuh maunya kayak gimana sih gitu.
ya. Nah, tapi kalau misalnya, oh udah pokoknya yang bagus ya, yang lucu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti kalau udah tahu tuntutannya, oh berarti harus lucu ya, harus lucu gitu. Ya, nah kalau yang kayak gitu, itu biasanya kita tuh nggak tahu. Nah, itu si MC itu batasannya itu harus kayak gimana. Ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya, oh ini ternyata formal, ya nggak bisa kalau dilucu-lucuin gitu. Ya, nah nanti ditanya di situ, Pak kalau mau pakai pantun boleh nggak gitu. Oh jangan, ini acara kenegaraan, jadi nggak usah pakai pantun dan sebagainya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi harus diketahuin dulu tuh panitianya itu, ekspektasinya itu, atau tuntutannya itu, atau maunya itu, atau targetnya itu tuh harus kayak gimana. Nah, kalau misalnya, oh ternyata harus ngelucu, harus dibuat heboh acaranya, tapi kamu nggak heboh, berarti kamu harus banyak berlatih. Ya, berarti harus banyak ini, buka-buka referensi gitu. Oke? Oke. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik Pak Gunawan, terima kasih atas pemaparan materi dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita dan dengan jawaban yang detail itu sebenarnya. Oke. Kita masuk pada sesi yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Sesi tantangan. Siapa dari, mungkin ada teman-teman yang ingin menantang diri sendiri gitu. Gimana Pak ini perihal tantangan? Nah, jadi gini. Teman-teman, yang tadi saya bilang yuk kita praktek yuk. Ada 3 orang kan ya? 3 orang Pak. Ya, sebetulnya sih nggak 3 orang ya. Jadi gini teman-teman, nanti ya pokoknya kita sesuaikan saja waktunya. Ya, misalnya panitia memberikan waktu 20 menit. Nah, terus ternyata dari 20 menit itu ada sekitar 8 orang yang mau coba praktik ini. Gitu ya. Terus nanti saya komentarin. Gitu ya. Nah, nanti dari 8 orang itu kita pilih 3 yang terbaik. Nanti akan mendapatkan reward dari panitia. Gitu aja, Mas. Oke. Ya, gitu. Jadi, biarlah sekarang semuanya ditawarin dulu sebanyak-banyaknya sampai waktunya itu selesai gitu ya, karena kan harus sesuai dengan tema kan, harus improve ya speaking skill gitu ya. Jadi caranya pokoknya selama masih ada waktunya silahkan ya kita praktik ya, pokoknya jangan malu. Oke, kenapa? Karena kan ini kan kita ketemunya kan virtual ya, jadi nggak begitu-begitu malu-malu banget dong. Ketimbang kalau misalnya di kelas gitu kan disuruh maju, malu gitu. Ya, nah jadi silahkan teman-teman kita praktik sekarang ngomong. Nah, kenalkan diri Anda, nama saya Gunawan. Saya dosen ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Nah, terus habis itu, tolong ungkapkan apa kehebatan atau kelebihan Anda. Ya, tolong Anda sampaikan, ya, bicara 2 menit. Nah, tapi saya mau nggak gugup, nggak nervous, nggak grogi, sama tadi nih. Ya, nih. Tolong diminimalisir fillernya. Oke, sama tolong jangan belibet gitu. Terus tolong jangan matanya nanti kesana kesini gitu ya. Nah jangan. Nah, oke teman-teman paham ya sama perintah praktiknya ya. Jadi tolong silakan teman-teman perkenalkan diri teman-teman. Nah, terus teman-teman ungkapkan apa kehebatan teman-teman, apa kelebihan teman-teman. Jangan lama-lama, 2 menit. Oke Pak, makasih. Mungkin teman mau coba praktek. Jadi bukan
kalau saya ucapkan tadi sama Pak Gunawan bukan hanya di materi aja gitu loh. Ya. Bukannya di prakteknya gitu. Oke, sebentar saya ngambil ini dulu, kertas sama pulpen dulu untuk nanti nulis komen-komennya ya, sebentar. Baik Pak, ditunggu. Yang mau coba dulu mungkin boleh deh. Siapa coba? Pak Gunawan dulu ya. Izin bertanya Kak, kalau misalkan nggak on cam gimana? Diutamakan on cam sih, karena kan juga Halo? gesture kan tadi ada pembahasan gesturnya juga Kak gitu. Ya, iya on cam karena kan di sini kita berlatih public speaking, Mbak, bukan berlatih menjadi penyiar radio ya. Jadi tolong perlihatkan Anda gitu. Karena sini saya udah kelihatan belum? Masih belum kelihatan Pak, kalau dari saya sih. Nah, iya sama, di sini saya juga nggak kelihatan. Oke, yuk. Gimana ini teman-teman? Kalau enggak MC-nya aja ini. Yuk, silakan. Ya, cuman pengenalan. Ya pokoknya tentang diri kalian, misalnya yang tadi ya. Halo, nama saya Gunawan. Saya seorang dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Saya mengajar di beberapa kampus di daerah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Saya kuliah 4 kali loh, 2 kali S1 dan 2 kali S2. Kedua S2 saya ditamatkan di Universitas Terbuka pada jurusan ilmu komunikasi dan ilmu linguistik peminatan bahasa dan budaya. Oleh karena itu, saya sangat tertarik dengan budaya. So, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin berdiskusi tentang budaya, yuk diskusi sama saya, gitu. Ya. Yuk, teman-teman. Yuk, siapa? Nah, nanti habis kayak begitu, baru kita kasih komentar. Tapi jangan baper. Komentar, besok-besok ada acara kayak begini lagi. Enggak, gue sebel sama pembicaranya, gitu. Jangan begitu. Ya, pokoknya komentarnya itu, insya Allah, itu positif. Ya, komentar yang membangun kan gitu Pak ya. Betul. Yuk, silahkan. Nih, mungkin Kak Tari mungkin mau coba ini. Ayo mungkin Kak, siapa Kak? Mungkin ada. Ini Kak Erling, ketua umum kita. Saya pengen praktek Pak, tapi suara di sebelah lagi pengajian, berisik nggak ya? Kedengeran nggak? Iya. Jadi saya bingung juga, saya sebenarnya pengen ngomong dari tadi, tapi sebelah kan musola ya pengajian, dia takut ganggu teman-teman juga gitu. Nah, pada saya pengen banget praktek Pak, kebetulan kan langsung sama dosennya nih, jadi enak gitu saya belajar langsung gitu Pak. Tapi kayaknya nggak begitu mengganggu deh suaranya. Oh, nggak begitu mengganggu ya? Oke, kalau gitu saya coba praktek ya Kak Dimas ya. Ya, silakan. Boleh banget. Ini perlu diketahui, ini ketua umumnya Pak. Tadi Ya. jangan dibahas gitu dong, saya juga malu nih sama Bapak nih. Ya, jadi tadi perkenalan diri, terus yang kedua ungkapkan kelebihan diri apa ya? Ya. Terus udah itu aja. Riwayat kan mungkin boleh. Apa? Riwayat kan juga boleh. Dua aja. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Intania. Saya dari UPBJJ Serang, Banten. Kelebihan saya, aduh Bapak maaf, saya bingung. Ulang lagi apa ya? Mohon maaf, ulang lagi. Kan saya tiba-tiba suka blank Pak orang itu. Jangan dong. Tadi udah disusun rapi banget sebenarnya. Ya saya fokus ya.
Ya. Ini mungkin karena pengajian sebelah Pak, jadi saya kurang fokus. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erwin Intania. Saya selaku Ketua Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Wuradharma yang sudah hadir pada malam ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Saya di sini banyak banget mempelajari ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan, yang diberikan untuk kami juga. Dan sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman mengenai kelebihan yang saya punya atau pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelum saya mempraktekkan public speaking ini, apa ya. Saya pernah menjadi MC di pelatihan perangkat desa seluruh Kabupaten Tangerang, dan saya juga selalu menjadi MC di kegiatan sekolah. Tapi kekurangan saya adalah saya selalu tiba-tiba lupa. Tapi cara saya pada saat itu memang saya selalu membuat poin dalam sebuah kertas, lalu kemudian cara saya adalah melihat kertas tersebut langsung mengalihkannya ke yang lain. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih. Saya harap tanggapan dari Bapak. Terima kasih, Kak. Ya. Maaf ya. Mbak Erlin ya. Ini mau semuanya praktek dulu apa mau dikomentarin? Praktek, komentar gitu. Kayaknya sambil nunggu dari teman-teman, Pak, kita praktek komentar gitu. Konsepan Bapak. Mbak Erlin, masukan dari saya. Ya, ini jangan baper ya, karena saya kalau ngoreksi itu apa adanya. Nah, yang pertama, ini juga berlaku untuk teman-teman. Oke, pertama, perhatikan. Kalau kita ngomong atau kita berbicara dan kita menggunakan media, gitu ya. Pertama, perhatikan tampilan muka kita. Jangan kedekatan juga kayak begini, jangan juga kejauhan kayak begini, gitu. Ya, jadi presisi, tuh bahasanya tuh. Ya, jadi tolong dipresisikan ya tadi ya, jangan kedekatan juga, jangan kejauhan juga. Nah, itu penting tuh untuk diketahui gitu ya dan dipraktekkan. Kenapa? Karena kalau kedekatan juga nggak ganggu, gitu kan, kejauhan juga siapa sih tuh gitu. Nah, jadi yang sedang-sedang aja, pokoknya presisi atau sesuai di layar gitu. Nah, terus Mbak Erlin tadi sebelum yang Mbak Erlin ngeblank gitu ya, itu udah bagus tuh intonasinya gitu. Kenapa? Karena saya bilang ya, Mbak Erlin yang pertama beda dengan cara ngomong biasa gitu. Jadi tolong bedain ya teman-teman, sebisa mungkin teman-teman ketika nanti disuruh teman ngobrol sama teman-teman itu menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau ngobrol yang lu udah makan belum? Ya udah yuk kita makan yuk. Ya udah bentar lagi ya, ntar gue jalan ya. Gitu. Nah itu ngobrol. Tapi kalau ngajar, kalau saya ngajar atau saya speaking gitu ya, nggak begitu. Makanya saya kalau misalnya ngajar gitu ya perut saya tuh sakit gitu kalau kelamaan. Makanya saya harus banyak minum gitu. Kenapa? Karena yang dikeluarin itu pakai tenaga perut gitu. Gitu. Jadi harus beda gitu intonasinya atau penekanannya atau stresnya atau sebagainya. Ya. Bahkan kalau emang kita nge-MC itu harus bulat kan suaranya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Kayak gitu kan? Kayak gitulah. Nah, jadi harus dibedain. Kapan kita harus MC, kapan kita ngobrol. Kan nggak mungkin ketika kita lagi manggil panitia atau di briefing sama panitia, jadi gimana mas? Saya harus seperti apa mas? Kan nggak kayak gitu juga. Ya, jadi tolong dibedakan ya ketika lagi ngomong ya sama lagi ngobrol. Nah, terus ya Mbak Erlin, tadi saya ngitung E-nya ada 2 kali muncul. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak ya tanggapannya Pak ya. Saya bisa banyak belajar, alhamdulillah. Tapi kalau dari PD-nya sebetulnya gitu sih Mbak, cuma tinggal harus ikutin aja gitu. Kalau misalnya nanti fokus gitu, pasti nggak kok lupa ya tiba-tiba ya gitu. Ya Pak, terus saya juga kemarin kalau pas lagi ada acara di kabupaten, itu kan jadi MC juga ya Pak ya, MC formal. Itu karena saya belibet ngomongnya soal kayak sarjana sosial,
sarjana teknik atau apa itu kan buat para pejabat-pejabat kabupaten. Itu cara saya, misalkan Gunawan Wiradharma sarjana sosial, sarjana teknologi, itu tuh kayak gitu dijabarin loh Pak. Saya nggak bisa baca kalau sampai SOS atau apa gitu ya, jadi saya caranya dijabarin semua tuh, hurufnya gede-gede semua Pak. Ya, Karena saya nggak bisa kalau harus baca belibet gitu. dan itu memang tidak boleh salah ya membaca jabatan sih, gelar akademiknya dari tamu VIP gitu, itu nggak boleh salah gitu. Iya makanya. Ya intinya itu sih ya Mbak ya. Nah terus satu lagi teman-teman, saya baru ingat, jadi teman-teman kalau suka belibet atau suka tiba-tiba ngeblank, itu biasanya teman-teman itu tuh belum tahu ya urutan informasi itu dikeluarkan itu tuh kapan. Biasanya tuh kendalanya tuh di situ satu ya. Jadi abis ngomong A harus ke B, harus ke C, harus ke D. Nah itu teman-teman tuh belum tahu urutan-urutan itu. Nah terus yang kedua ya, biasanya informasinya itu terlalu banyak yang mau disampaikan dalam satu waktu, belibet. Nah kalau udah belibet, lupa. Apalagi kalau sudah distract gitu ya. Nah ini biasanya tuh apa ya, gue ya. Oke, yuk tepuk tangan dulu buat Mbak Erlin. Sekarang lanjut, siapa nih yang mau nyoba? Ya teman-teman. Ya sama-sama, semangat Mbak Erlin. Selamat malam Pak Gunawan. Ya Mbak Sofi silahkan. Ini mulai dari sekarang? Boleh. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman Over Merah dan Pak Gunawan, selamat malam. Semuanya sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sofiana Mardianti Ningsih. Saya dari UPPJJ UT Purwokerto, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 5 nih. Untuk perkenalan dan tantangan dari Pak Gunawan, ini saya merasa kepengen menantang diri saya sendiri. Kira-kira bisa nggak ya untuk berbicara di depan publik ini, terutama dengan latar belakang saya yang memang tidak pernah untuk di MC atau berbicara terlalu banyak di depan umum. Itu saya sangat tidak terbiasa, tapi saya kepengen mencoba. Kalau misalnya tidak mencoba, tidak akan bisa gitu nih Pak. Untuk kelebihan saya merasa banyak kekurangannya, tapi untuk kelebihan saya suka mendengarkan musik, dan mungkin saya juga bisa bernyanyi, bisa bermain musik juga, terutama gitar itu saya bisa, tapi tidak terlalu mahir, memang baru belajar. Untuk yang lain saya tidak mudah menyerah memang, cuman kayak lebih malu aja sih. Cuman kalau misalnya untuk diri saya ingin apa, saya harus berusaha untuk mendapatkannya gitu. Untuk kelebihan yang lain, saya kurang menguasai diri saya sendiri sih. Jadi kurang tahu juga kelebihan saya apa aja gitu Pak. Sepertinya sudah 2 menit, jadi undur diri. Terima kasih. Oke. Thank you Kak Sofi. Oke. Mbak Sofi. Ya, kalau masukan dari saya, pertama, informasi yang barusan Mbak Sofi sampaikan itu belum informatif, gitu. Artinya informasi yang disampaikan itu belum berguna untuk si audiensnya, gitu ya. Jadi harus digali lagi, gitu. Kira-kira gue mau pamer itu untuk apa? Apakah mau motivasi ataukah mau ngajak kayak tadi ya? Saya kuliah 2 kali gitu. Nah, terus saya passionnya di budaya. Nah, teman-teman yang passion juga di budaya, yuk ngobrol sama saya gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh Mbak Sofi. Jadi kalau misalnya kita speaking di depan, nah harus ada informasi yang disampaikan. Dan tadi juga terlalu lama, ya, preambulnya gitu dan sebagainya itu terlalu lama. Jadi orang keburu jenuh.
gitu ya. Jadi jangan terlalu lama. Nah, terus nanti ditambahkan lagi informasi-informasi yang sekiranya itu bermanfaat untuk audiens gitu ya. Nah, terus nanti jedanya itu juga jangan terlalu lama gitu kan. Dan speed ngomongnya tuh juga apa ya? Kalau menurut saya tuh masih ini kurang dicepetin lagi sepersekian detik lagi gitu Mbak gitu. Jadi jangan yang selama itu atau selambat itu gitu ya. Jadi agak dinaikin lagi speednya ketika kita itu ngomong di depan khalayak gitu. Nah terus bagusnya tadi tidak ada an gitu ya, tidak ada filler yang muncul gitu ya. Sisanya itu tadi bagus sih gitu. Terima kasih. Oke, yang cowok dong, yang cowok gantian. Ayo yang teman-teman yang lain yang cowok mungkin. Pak, kalau yang MC-nya Pak Supratman. Bapak, punten Bapak nomor Pak. Pak Supratman. Ya, silakan. apa nih? Nih Mas Supratman tuh muncul tuh di layar saya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ini belum muncul ini. Oh ya, sudah. Nah, ya, silakan Mas. Semuanya. Nama saya IPB Pasar. Ini background apa di dan mesin nih. Saat ini saya lebih cenderung tertarik ke masalah pemerintahan, masalah politik, karena banyak masyarakat kita saat ini di mana tidak mendapatkan keadilan. Itu sistem negara yang saya lihat masih kurang memuaskan mungkin dari sebagian besar masyarakat, sehingga memanggil saya untuk ikut ingin mendalami masalah ilmu administrasi negara. Mungkin itu yang aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Gunawan. Tolong di ya ya mohon maaf. Mas Supratman dari Bali ya tadi ya. Iya. Oke, Bli. Bli, materinya itu menarik Bli, tapi ketika Bli menyampaikan itu kurang pede Bli. Gitu. Jadi menurut saya itu kurang pede dan kurang apa ya, tek gitu. Jadi kayak misalnya orang nggak pede gitu. Jadi kita tuh juga nangkepnya tuh juga setengah-setengah gitu. Jadi informasinya tidak meyakinkan gitu. Nah, itulah efeknya kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu itu kita nggak pede. Jadi orang yang menerima pesan itu tuh percaya nggak percaya akhirnya. Nah terus kalau kasusnya Bli nih, kalau saya lihat ya, filler yang biasanya Bli gunakan itu tuh kata mungkin gitu. Ini nggak ada yang setuju nggak sama penangkapan pendengaran saya? Gitu, karena tadi saya mencatat mungkin yang tadi Bli ngomong gitu ya, itu ada 3 kali tuh catatan saya gitu. Nah jadi tolong dihilangkan Bli kata-kata mungkin. Nah apalagi penggunaan kata mungkin ya Bli. Penggunaan kata mungkin itu tuh yang tadi efeknya tuh apa? Efeknya bagi si pendengar nanti takutnya informasi yang disampaikan itu tidak trusted karena mungkin. Jadi orang itu tuh jadi nggak percaya gitu. Orang itu tuh jadi nggak benar tuh gitu. Orang mungkin katanya juga gitu. Nah sama itunya Bli, kurang kayak intonasi naik turunnya Bli gitu. Jadi harus ditekan yang tadi saya bilang ya. Jadi kadang harus ditekan gitu ya. Ada yang smooth gitu kan. Ada yang di bold gitu kan. Kalau tulisan kan di bold, di underline, di italic gitu-gitu. Dan ada juga kan yang nggak di bold, di underline, di italic. Nah tadi Bli itu tuh nyampainya tuh ya semuanya itu tuh ya tidak di bold, tidak di underline. Jadi semuanya tuh rata gitu. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin Pak, kalau dari MC-nya boleh toh Pak? Kayaknya
untuk MC dibungkam untuk praktek. Nanti MC privat aja sama saya MC. Oh, oke, siap. Gimana ini teman-teman? Mungkin yang cowok lagi, Pak. Nah, gitu. Boleh. Boleh deh. Ayo yang lain. Tadi ada Bang Supratman udah, ada mungkin Karaka, Pak, mungkin, Pak. Boleh, siapa aja? Ayo yang mau nyoba. Ya, Pak. Halo. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam Bapak Gunawan Wiradharma. Saya selaku Ketua Panitia di sini memperkenalkan, nama saya Raka Aulia Putra Pratama. Saya dari UT Bogor, semester 5. Kelebihan saya itu bisa menghafal angka dengan baik, Pak. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, Mas Raka. Tadi ngomong pede nggak? Pertama sih pede, Pak. Cuman pas ngomong rada kurang pede, Pak. Tadi pas perkenalan tuh udah bagus gitu ya. Kira saya tuh, oke, mau nyampein apa-apa lah, selesai tahu-tahu. Oke. Mas Raka tadi sadar nggak? Gitu. Ya, sadar. Wah, itu. Ya, berarti kalau kayak begitu, memang ya namanya juga ditodong ya. Disuruh ngomong, ya Raka ngomong gitu. Terus belum pikir apa-apa, terus ngomong gitu kan. Akhirnya ya itu tadi gitu kan. Ekspektasi saya tadi si pendengar gitu ya, saya sebagai pendengar, saya kira masyarakat tuh akan menyampaikan apa gitu ya. Saya itu pintar atau saya itu bisa menghafal angka-angka. Gitu ya. Nah, kita dijelasin gitu ya, kenapa bisa kayak begitu gitu kan. Terus ke depannya mau kayak gimana dan sebagainya kayak gitu tuh masyarakat. Nah, itu yang belum kegali. Siap. Gitu. Jadi masih ya, terus kalau lu pintar apa angka-angka gitu. Nah, misalnya gini, oke teman-teman, saya itu pintar menghitung angka-angka. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak uang dan uangnya itu tidak bisa dihitung, kasih ke saya gitu. Nah, kayak gitu tuh masyarakat. Jadi ya udah gitu. Ya udah pintar hitung uang gitu ya. Ya udah gitu. Ya, oke. Makasih, Pak. Enak kan tuh ketuanya disuruh ngomong tuh. Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau mau cewek dah. Nah. Udah impas ya soalnya ya. Ini udah kesetaraan gender, Pak, ini, Pak. Udah buat sebenarnya. Ya, kan cowoknya 3 ada diskriminasi ya terhadap perempuan ini juga. Ya, silakan. Ayo teman-teman. Ini sebenarnya kalau dari saya, Pak, sebenarnya gini sih, Pak. Kemampuan kita menyampaikan pesan di ruang publik, terlatihnya itu berasal dari kita mengambil suatu kesempatan, termasuk pada malam hari ini gitu. Jadi kelancaran mungkin kelancaran kita berbicara di ruang publik, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang pernah ada gitu. Jadi eman sebenarnya kalau nggak diambil, apalagi kita sudah mendalami materi barusan, ada penyampaiannya segala macam. Kayaknya kalau di kelas, di ruang kampus, kayaknya untuk public speaking ini nggak tahu sih diajarkan apa enggak, kayaknya sih enggak gitu.
kecuali di komunikasi. Tapi kalau saya Pak sampai saat ini masih belum diajarkan soalnya. Jadi saya berani ngomongnya gitu. Soalnya saya masih maba Pak ini. Mahasiswa baru Pak, bukan mahasiswa basi. Ini mahasiswa basi ya. Ayo, kesempatan Eman. Selamat malam, Pak. Ya, Mbak Mer. Nah, gitu dong, Mbak Mer nih. Ini jangan-jangan Mbak Mer baru muncul gara-gara bikin materi ya? Curang berarti dia, Pak. Gugup, Pak, akunya. Saya tuh baik loh, tidak kalau salah kan gitu kan nggak dimarahin, selalu aja. Iya. Ya. Boleh langsung saya coba ya, Pak? Boleh dong, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miriana. Saya berasal dari UPBJJ Pangkal Pinang. Saya dari Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelebihan saya adalah saya berani mencoba hal-hal yang baru dan menantang. Terlebih lagi seperti mendaki gunung, bukit, atau semacamnya. Terima kasih, Pak. Apa saya gugup? Kenapa ya Pak gugup? Kalau saya gugup, Pak, bawaannya itu kayak gemeteran. Jangan dibawa, Mbak. Gemeterannya jangan dibawa-bawa. Iya, Pak. Oke. Tuh tadi. Kan biasa kan tadi ngomong gitu. Nah, terus itu tadi informasinya masih ini, Mbak. Nah, terus kalau misalnya suka mendaki gunung, bukit, nah itu kenapa? Gitu. Nah, misalnya, ayo teman-teman yang punya profesi atau minat atau hobi yang sama dengan saya, yuk kita bikin organisasi kemahasiswaan pecinta alam. Nah, misalnya kayak begitu. Nah, itu lebih, gitu kan. Nah, jadi tuh nanti ada orang yang mau ngontak Mbak Mer, gitu. Ya. Tadi saya juga tuh nyatet tuh, MC. MC tuh kalau fillernya tuh, apa ya? Sadar nggak MC? Fillernya apa ya? Ya bener. Nah jadi gitu teman-teman, setiap orang itu punya fillernya masing-masing. Ada yang apa namanya, nah gitu ya. Terus ada yang gitu. Nah jadi beda-beda itunya, fillernya gitu. Makanya itu dikatakan filler gitu. Oke, terima kasih. Nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi ini selesai. Iya kan, yang itu kayak beli Supratman itu beda 1 jam loh. Ini beliau sudah pukul 9:30. Iya Pak, ini ada yang. Iya betul. Nah, ini Pak. Ya kan beli ya? 10 ya. Iya. Sudah 10. Sudah ya, kalau nggak ada. Nah, kalau di Ambon udah jam 10:30 katanya. Makanya. Ya, daripada kemana-mana. Gimana, nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup untuk sesi praktek kali ini kita. Oh ya, saya ingin ucapkan Pak terima kasih untuk kawan dan untuk teman-teman semua udah mau mengambil kesempatan kali ini dan juga evaluasi atau masukan yang membangun dari Pak Gunawan untuk teman-teman kita. Untuk teman-teman, saya ingin ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah panitia share. Nah, itu udah di-share. Oke. Ini kenapa orang Bogor jadi ke Bali-Balian? Oke. Lanjut. Campuran mungkin, Pak. Luar biasa, barusan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pembicara kita, yaitu Bapak Gunawan Wiradharma yang super humble sebenarnya. Kalau dari namanya
dari namanya berwibawa gitu. Tapi ya orangnya humble lah, luar biasa. Jadi pembelajaran hari ini kita lebih mudah menerima gitu Pak. Semoga manjur ya tipsnya ya. Siapa? Moga-moga aja, amin. Sebelum masuk sesi selanjutnya, saya ada kesimpulan Pak pada workshop kali ini. Jadi kalau dari saya, jadi untuk menyampaikan pesan Ya. yang berkesan bukan tentang isi atau kandungan pesannya, melainkan bagaimana kita menyampaikannya. Artinya tentang bukan bukan tentang isi pesannya gitu, untuk berkesan terhadap orang lain, untuk berkesan terhadap audiens, tapi bagaimana kita menyampaikannya, termasuk tips-tips yang sudah diberikan tadi oleh Pak Gunawan, cara mengatasinya. Ada beberapa teman-teman mungkin ya, yang lain, ada teman-teman saya juga Pak, beliau kalau secara teori itu bagus, isi pesannya kalau saya dalami juga bagus, tapi cara menyampaikannya itu, cara delivery-nya itu tapi juga nggak berkesan Pak gitu. Jadi satu sama lain mungkin berkesinambungan kan gitu Pak ya. Betul. Nah, untuk sesi saat ini kita masuk pada foto bersama. Untuk teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Foto bareng bersama Pak Gunawan Wiradharma. Nah, boleh? Yang belum... Tadi Mas Yusuf dicek satu-satu, mungkin nama-namanya disebut gitu kan, terus udah on atau belum, tahunya sinyal mereka juga kan agak goyang atau gimana gitu. Jadi bisa dicek dulu apa yang on. Kak Raka, kamera kalau di saya ini masih belum itu sih. Kak Raka belum itu. Belum on cam. Kamera. Nah, Udah. Cam ini. Teman-teman udah on cam semua nggak ini? Oke, ini udah. Udah ya? Udah. Mungkin bisa dibantu cekrek. Udah? 1, 2. Ntar satu lagi. Boleh deh, tangan jempol gini boleh deh, sembarang deh pokoknya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Untuk sesi selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara kita, yaitu Bapak Gunawan Wiradharma, dan juga kepada peserta yang secara simbolis. Oke, ya. Oke, punya. Ya, teman-teman Baik, semuanya. Pak, terima kasih. Sukses studinya di UT. Kita ketemu nanti kalau wisuda ya di UT Pusat. Boleh sekali lagi dong kasih apa yang meriah, yang semangat gitu, applause segala macam sebab. Thank you. Terima kasih Pak. Bagi teman-teman tantangan tadi, kami dari panitia workshop sudah menyediakan door prize, di mana nanti teman-teman dari penampilan terbaik akan kami kirim kejutan itu tadi. Dari saya itu saja, selebihnya saya mohon maaf Pak, takutnya ada salah kata atau segala macam. Bagian saya sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Gelia. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Kak Dimas. Sesi demi sesi sudah kita lewati nih teman-teman. Gimana, seru kan workshop kita pada malam hari ini?
Dari diskusi tadi dapat disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentunya kita juga semua berharap agar kita dapat mengasah kemampuan kita secara terus-menerus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Gunawan, dan tentunya terima kasih juga atas atensi teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat bermalam minggu. Thank you Kak Gelia, thank you Pak Gunawan. Thank you teman-teman semua. Saya izin ya, live ya, sukses ya. Terima kasih Pak. Ya, adain lagi seminar. Ya, kalau lain waktu kita bertemu lagi. Yo. Thank you, thank you. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that keep me from like the got enough of every melody in your sound to say. From my broken heart, no melody, baby, you say we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
Baik Kak Maya, terima kasih. Sama-sama, Kak. Iya, untuk teman-teman yang lain terima kasih ya sudah bergabung. Untuk panitia, terima kasih untuk kerjasamanya. Nanti untuk evaluasi kita akan bahas di grup ya. Itu saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Ini bisa di ini Kak Maya, diselesaikan saja. Gitu. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. malam. Selamat istirahat. Terima kasih ya.